kalian yang berada di bulannya sekarang ini, di awal-awal bulan Sya'ban ini adalah bulan yang Nabi SAW banyak berpuasa di dalam, terutama puasa tersebut. Bahkan dikatakan oleh Aisyah, aku hampir-hampir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masjid dan seluruh jemaah sholat Jumat Masjid Al-Islah Padang Bala Kelurahan Kariman Menuju, yang insya Allah mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Alhamdulillah siang ini kita diberikan kesempatan. Habib, saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Suhartono. Saat ini sebenarnya warga Padang Bala juga. Saya tinggal di depan KPU Soekarno-Hatta. Saya berdinas di Polda Sulawesi Barat dan saat ini sedang melaksanakan sekolah di Lembang, Jawa Barat. Pada kesempatan ini saya ingin menyapa bersilaturahim pada saudara-saudara sekalian sesama Muslim, karena sejatinya Muslim adalah bersaudara. Islam rahmatan lil alamin. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi dan mengajak, karena sejatinya sesama Muslim saling mengajak, saling mengajarkan kebaikan. Insya Allah akan menjadi amal jariyah. Insya Allah akan menjadi iman nafi'an. Amin. Amin. Mungkin ada yang sudah berapa kali ketemu dengan saya di jalan. Ada juga yang baru pertama kali ketemu dengan saya. Insya Allah kalau memang ini adalah pertemuan pertama, kalau toh juga harus menjadi pertemuan terakhir, insya Allah pertemuan kita nanti di surga. Amin. Berbicara surga, kita tahu benar umur manusia tidak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Ya, hanya Allah yang tahu. Karena kita tahu kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia, setiap makhluk yang bernyawa pasti akan merasakan, mengalami namanya mati. Sedikit mungkin ada yang bertanya, seperti apa sih lamanya kita? Kalau kita berbicara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mungkin patokan sekitar umur 60 tahun. Kalau ada dari kita, saudara kita, kakek kita, orang tua kita yang lebih dari itu, bonus dari Allah. Kita tidak akan pernah tahu. Mungkin ada yang bertanya, seperti apa patokannya? Kita analogikan seperti ilustrasi yang pernah kakek saya ceritakan waktu saya seumur kecil seperti adik ini. Waktu itu kakek saya pernah menjadi takmir masjid. Saya sebagai cucunya belajar dari beliau sedikit. Mudah-mudahan jadi amal juga buat almarhum. Umur manusia, di sebelah masjid ada pohon kelapa. Mungkin bisa dilihat ya. Pohon kelapa kuning. Ilustrasi umur manusia seperti pohon kelapa itu kalau kakek saya bilang. Ada yang masih bunga kecil, sudah jatuh ke tiup angin. Pengalaman saya pribadi, anak pertama saya seperti itu. Disayang-sayang, ditunggu-tunggu, digendong, Allah panggil. Meninggal. Berat, tapi harus ikhlas. Ada yang masih kelapa muda, sehat, bagus, habis lari-lari, habis bersepeda, habis main bola, tahu-tahu di masjid, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Baru tadi main bola sama-sama sih, udah meninggal. Ada yang seperti yang sudah tua, hitam. Mungkin ilustrasi manusia udah lebih dari 60 tahun, tapi masih nempel. Mau panas, hujan, angin tetap. Seperti itulah. Kadang kakek kita, kakek buyut kita udah tua, rambut putih dan sebagainya. Allah masih kasih kesempatan untuk menikmati persinggahan di dunia ini. Lantas
Sudah siapkah kita untuk menghadap Sang Khalik? Kita tidak pernah tahu. Mungkin kita terlahir fitrah seperti kodrat manusia, tapi kita tidak pernah tahu kita akan menghadap Sang Khalik su'ul khatimah atau husnul khatimah. Mudah-mudahan kita husnul khatimah. Amin. Kita dalam kesempatan ini saling mengajarkan hal kebaikan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong-menolonglah dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam hal keburukan. Kita lihat, alhamdulillah. Beberapa waktu yang lalu Indonesia sudah melaksanakan namanya pemilu. Alhamdulillah di lingkungan kita, Padang Pangat khususnya dan Indonesia sampai saat ini alhamdulillah aman. Mudah-mudahan siapapun nanti yang terpilih, kita doakan bisa meneladani Rasulullah, yaitu uswatun hasanah. Kita doakan. Kita mengutip hadis riwayat Bukhari, tiap kalian adalah pemimpin dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Saya jadi pemimpin untuk istri saya, anak saya. Jadi Pak Desa, jadi pemimpin atas warganya. Pak Imam, mohon maaf, misalnya Pak Imam tidak sengaja buang angin, didengar, dirasakan, dicium baunya, tapi karena merasa malu kalau saya bilang, saya batal, mempertahankan sampai akhir. Siapa yang dalam dosa? Pak Imam. Seperti itulah, semakin tinggi pangkat kita, semakin tinggi jabatan kita, semakin banyak orang yang kita pimpin, semakin besar tanggung jawab kita. Jadi berbanggalah buat kita yang menyadari itu, diberikan hidayah sama Allah. Karena jangan berbangga saja. Semakin tinggi jabatan, semakin tinggi pangkat, semakin banyak umat yang dipimpin, semakin banyak tanggung jawab kita di akhirul yaumul jasa. Mata kita pimpin, telinga kita, tangan kita, kaki kita. Mimpin badan kita sendiri susah, apalagi mimpin banyak orang. Benar? Mimpin satu istri aja susah tanggung jawabnya. Ya, apalagi lebih dari satu. Saya bersyukur alhamdulillah tinggal di lingkungan Padang Pangat sampai detik ini rukun. Ukhuwah Islamiyah, toleransi beragama bagus. Alhamdulillah saya 7 tahun menjadi warga Padang Pangat. Mudah-mudahan ini tetap dijaga, mudah-mudahan silaturahim tetap dipupuk dan dikembangkan. Ya, kita tidak perlu memperlihatkan kita ini siapa. Kata mengutip hadis riwayat Ali bin Abi Thalib, tidak perlu kita menjelaskan diri kita kepada siapapun, karena yang benci kita tidak percaya itu, yang sayang itu tidak butuh itu. Sepakat ya? Jadi sampai nanti diumumkan siapa yang menjadi presiden nanti, kita sekarang menenangkan diri, apapun pilihan kita, toleransi, saling mendoakan. Dan kita sebagai warga negara yang baik, taat, sami'na wa ata'na. Apa yang menjadi kebijakan, apa yang menjadi pilihan kita semuanya warga Indonesia, kita doakan, kita dukung. Siapapun itu, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah, mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan, dan mudah-mudahan Allah memberikan perlindungan untuk kita semuanya. Amin. Mungkin itu saja dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
that you're so alone. All you see is night and darkness all around. You feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Insha'Allah, 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 you'll find your way. Insha'Allah, 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 you'll find your way. Every time you commit one more mistake, you feel you can't repent and that it's way too late. You're so confused, wrong decisions you have made haunt your mind and your heart is full of shame. But don't despair and never lose hope, 'cause Allah is always by your side. Insha'Allah, Insha'Allah,